Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kali ini insyaAllah kita akan membahas satu manuskrip Aceh yang pernah ditulis oleh seorang ulama terkenal, ulama abad ke-19 dari Aceh. Beliau adalah Syekh Muhammad Abbas Al-Asy atau dikenal dengan Tengku Cik Kutakarang. Tengku Cik Kutakarang merupakan seorang ulama besar yang hidup beliau pada tahun 18 sekian. Kemudian beliau juga termasuk ulama mufti terakhir daripada kerajaan Aceh Darussalam. InsyaAllah ke depan kita akan rutin secara bertahap untuk membahas lebih dalam isi daripada manuskrip Aceh yang akan kita bahas, kita surah, kita jelaskan secara bertahap. Pentingnya kita belajar manuskrip, kita mempelajari isi daripada manuskrip Aceh. Salah satunya adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana kondisi zaman itu. Dan juga tentu kita akan mengambil ilmu yang pernah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita yang ada di Aceh. Bagaimanakah para alim ulama dahulu memberikan sumbangan moral dalam ilmu pengetahuannya untuk kita semua. Kelebihan kita belajar manuskrip bukan hanya kita mengambil ilmu yang telah disampaikan, tapi manuskrip juga menggambarkan satu setting sosial yang terjadi pada masa itu. Baik, ada banyak sekali pesan-pesan yang dapat kita baca di dalam buku ini, dalam kitab ini. Antum bisa melihat langsung di sebelah kiri. Lihat di sebelah kiri, kita cantumkan pesan tulisan asli beliau. Dan kita bisa melihat langsung bagaimana tulisan Tengku Cik Kutakarang atau Syekh Muhammad Abbas. Salah satu pesannya, beliau pernah berkata, "Ayuhal ikhwan, paki hana datang pikir karena pu sebab datang balaam demikian. Ho akal, ho ilmu. Yang wadi'ah Allah Ta'ala pada kita nyonyan. Ya ahlu Aceh dan Pidir dan Barat Timur, bahwasanya khususlah sebab kenang timplak Allah Ta'ala balaam demikian-demikian karena tatukan nikmat Allah dengan taubah janji Allah yang suruh hana tapubut seperti suruhan." Demikianlah isyarat pada tafsir firman Allah Ta'ala, Sadiqul Aqab, ya ahlu Aceh wa Pidir dan Barat Timur, dum perang ngon Aceh sekalian, dengarlah nasihat bahwasanya khususlah ta'ayin zaman 1304 Hijrah ini hana dapat kesenangan untung manusia, melainkan dengan jihad fisabilillah. Talawan kafi yang seturuh Allahnya dan tak pergi jihad fisabilillah kepada mereka itu, nyan talawan dengan sungguh-sungguh dengan harta-harta, dengan anggota-anggota, dengan akal bicara atas sekedar kuasa yang diberi Allah Ta'ala kepada kitanya. Kasat niat petinggi agama Allah semata-mata, maka tatkala hal menan niscaya datang tolong Allah dan beroleh kemenangan. Jadi inti daripada pesan yang disampaikan oleh Tengku Cik Kutakarang, bahwa pada halaman sebelumnya itu beliau pernah memberi isyarat bahwa Aceh di masa beliau itu sudah diberikan oleh Allah beberapa teguran. Di antara teguran itu adalah teguran bahasa beliau, teguran di Manyang, kemudian teguran Bumau, teguran di bumi, kemudian teguran di laut. Teguran-teguran ini kaum muslimin itu adalah efek daripada tidaklah lagi orang Aceh di masa itu untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kafah, dengan sebenarnya. Maka beliau menyinggung orang-orang Aceh pada saat itu dengan sebutan, dengan kalimat beliau, ho akal, ho ilme. Maksudnya, kemanakah akal dan kemanalah ilmu? Yang sesungguhnya akal dan ilmu itu adalah satu. Tidaklah mungkin adalah akal itu berdiri tanpa dengan ilmu, tidaklah mungkin ilmu itu ada tanpa dengan akal. Sebab karena terpisahnya antara akal dengan agama, inilah merupakan hal yang menjadikan bala yang terus Allah turunkan untuk orang-orang Aceh. Tengku Cik Kutakarang berkata, sebab Aceh ini tak pernah maju lagi, Aceh ini tidak pernah bangkit seperti mana dulu lagi, yaitu masa Iskandar Muda, karena Allah telah memberikan teguran kepada kita, berupa teguran yang membuat kita harus sadar
bahwa ilmu agama dan ilmu akal atau lainnya dunia dan akhirat itu tidak dapat dipisahkan. Kita bisa sebut di sini, kita baca bagaimana gambaran teguran yang Allah berikan untuk kita orang Aceh. Tengku Cik Utakarang pernah berkata bahwa ada bala yang Allah turunkan di Manyang, dan bala itu sudah terjadi pada masa Tengku Cik Utakarang. Dan tentu kaum muslimin, ulama itu sangat sensitif terhadap keadaan alam, karena ulama ini sangat dekat dengan Allah, dan tentu perubahan alam juga sangat mereka tahu. Sebab itulah ulama itu oleh Nabi Muhammad, beliau berpesan kepada kita, ittaqu firasatal mu'minin, kamu itu harus takut dengan firasat orang-orang yang beriman. Tentu orang beriman ini adalah ulama. Fa innahu yanzuru binurillah, karena para alim ulama itu bisa merasakan cahaya Allah. Oleh karenanya, perubahan zaman yang tidak menentu pada masa Tengku Cik Utakarang itu disebabkan tangan-tangan kita orang Aceh yang tidak mau lagi menyatukan antara akal dan agama, antara dunia dengan agama. Itulah sebabnya Tengku Cik Utakarang, kita bisa lihat di samping kalimat beliau tentang bala-bala yang telah Allah turunkan untuk orang-orang Aceh sebagai teguran bagi kita untuk kenapa kita tidak mau ikut sebagaimana petuah para alim ulama dulu. Coba perhatikan di sebelah kiri antum semua, situ tertulis bahwa bala yang Allah turunkan untuk kita itu adalah bala yang pertama, bala di Manyang. Tengku Cik mengatakan bahwa bala di Manyang itu hujan hana mekri. Hujan hana mekri artinya adalah hujan tidak tentu lagi kapan terjadi. Seharusnya di musim hujan itu hujan, di musim kemarau itu kemarau. Ini adalah sinyal dari Allah. Menurut Tengku Cik Utakarang katakan bahwa Allah telah membuat satu teguran bagi kita semua. Dan tentu efek daripada hujan yang tak menentu adalah dapat mengakibatkan kekuatan ekonomi kita hancur, melemah. Yang seharusnya kita harus tanam padi di bulan-bulan tertentu, tapi kan tidak hujan, maka bergeser ekonomi itu dan menjadikan kurang ekonomi kita, yang alhasil masyarakat tidaklah dapat merasakan ekonomi dengan baik. Itu kata beliau, berarti hujan hana mekri ya. Kemudian hana mauban boh kaya dan hanjut, artinya adalah buah-buahan juga akan menjadi masalah ketika air hujan itu tidak teratur lagi. Maka oleh karena itu, efek daripada air hujan tidak menentu mengakibatkan beberapa buah-buahan, kemudian biji-bijian ataupun yang kita tanam di atas bumi ini menjadi rusak, menjadi tidak menentu. Nah, kemudian beliau juga katakan, maka kehasilan jatuh atas getahnya datang kekurangan. Sebab dari turun air hujan yang tidak menentu juga menjadi kekurangan bagi kita semua. Ekonomi melambat dan akan merembes kepada kemiskinan yang semakin bertambah. Itu adalah azab yang pertama yang disebut oleh Tengku Cik Utakarang sebagai sinyal dari Allah bahwa Allah sedang menunggu kita hari ini. Dan kaum muslimin, apa yang kita lihat hari ini di Aceh terjadi, bahwa memang kemiskinan di negeri kita ini sangatlah sulit untuk kita hapus, sangatlah sulit untuk kita memberikan kaum muslimin yang miskin, yang fakir untuk makmur dalam ekonominya. Sebab kenapa? Karena Allah telah memberi teguran bagi kita bahwa salah satu tegurannya air hujan tidaklah turun secara tertib lagi. Kemudian Tengku Cik Utakarang berkata, bala di bumi juga Allah turunkan. Kalaulah tadi kita mendengar bala di Manyang, yaitu hujan, sekarang bala di bumi. Beliau berkata bahwa bala di bumi itu seperti pertanaman, penghamaan, mego itu menanam, itu tidak sempurna juga. Itu juga sebab karena tidak turunnya air hujan. Nah, kemudian beliau juga berkata, efek daripada Allah menurunkan teguran atas kita dengan bumi yang tidak jelas lagi, tanah yang tidak jelas lagi, adalah akan mudah datangnya penyakit sejuk suum. Sejuk itu artinya dingin, penyakit dingin badan, panas. Selain kita merasakan dingin, tapi tubuh kita panas, demam. Kemudian
juga termasuk tidak cukuplah makanan atas kita. Itu adalah efek daripada kondisi bumi kita yang kurang baik. Air hujan pun tidak tertib turunnya dan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk penyakit yang turun. Nah, yang terakhir beliau katakan ada sinyal yang Allah turunkan untuk kita orang Aceh sebagai teguran dari Allah. Tengku Cik Utakarang berpesan ada bala satu lagi yang telah Allah turunkan atas Aceh ini. Beliau berkata bahawa bala yang terakhir itu adalah bala di laut. Bala di laut adalah bala yang terjadi di laut. Apa itu? Datangnya kafir Belanda di negeri kita ini, yang menjadi sebab bahawa kita harus berperang jihad fisabilillah melawan mereka. Apa sebab mereka datang? Tentu kekuatan kita melemah, tidaklah kuat lagi seperti mana dahulu yang kekuatan kita pernah ditakuti oleh negeri Eropah, tapi saat itu Belanda datang ke sini dengan mudahnya karena sebab kekuatan kita sudah melemah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah wasiat pertama Tengku Cik Utakarang kepada kita bahawa kita semua mau tidak mau hidup di bumi Allah ini harus kita jalankan perintah Allah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis, segala pesan-pesan yang ada di dalamnya adalah merupakan undang-undang yang wajib kita amalkan, kita terapkan di muka bumi ini sebagai amanah yang telah Allah berikan kepada kita selaku khalifah yang sudah ditentukan olehnya. Kesimpulannya dari apa yang kita dapat ilmu dari Tengku Cik Utakarang adalah bahwa Tengku Cik Utakarang atau Syekh Muhammad Abbas adalah seorang ulama besar yang tentu sangat faham bagaimana beliau mengkondisikan hukum dan kondisi zaman yang ada pada masa beliau. Dan harus diingat Tengku Cik Utakarang merupakan salah seorang ulama besar abad ke-19 yang menjadi tokoh utama, ulama yang memberikan pengaruh besar pada abad ke-19 dalam ilmu pengetahuan agama, dalam ilmu pengetahuan medis. Beliau juga seorang ahli farmasi, dan dalam ilmu pengetahuan bintang beliau juga ahli falak. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya orang-orang Aceh, jangan pernah tinggalkan agama dan jangan pisahkan agama dengan akal. Kalaulah akal sudah terpisah dengan agama, tentu rusaklah agama itu, tentu rusaklah akal itu. Maka orang Aceh, khususnya antum semua, kita semua bermazhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bertasawuf kepada Junaid Al-Baghdadi. Demikianlah pesan yang dapat kami sampaikan sebagaimana manuskrip yang telah kami bacakan. InsyaAllah pada bab yang kedua nanti kita akan mendengarkan nasihat yang lain dari Tengku Cik Utakarang, dan insyaAllah suatu saat nanti kita juga bisa di selang-selang sisi lainnya, sisi waktu lainnya, kita juga baca manuskrip yang lain. Dan yang jelas kaum muslimin rahimakumullah, khususnya orang-orang Aceh, di channel Kajian Kitab channel ini kita akan mengkaji secara bertahap pesan-pesan ulama Aceh yang akan kami kutip langsung dari manuskrip asli beliau. Baik nanti kita akan baca manuskrip tulisan dari ulama-ulama Aceh atau tulisan dari raja-raja Aceh. Kedepan kita akan membahas lebih dalam lagi pesan Tengku Cik Utakarang. Oleh karenanya jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini untuk memberi pengetahuan, kita berbagi kepada teman-teman dan sahabat untuk lebih mengetahui dalam tentang agama dan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Jangan lupa terus ikuti channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan berikan bintang terbaik Anda untuk channel ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bab yang kedua, kajian yang kedua tentang pesan Tengku Cik Utakarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.